Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ada keluhan apa kakak sebelumnya? Saya Lia diarahkan ke klinik Ibu karena saya menderita anemia. Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gita Hermawati. Saya ahli gizi bertugas untuk memberikan arahan mencegah anemia. Sebelumnya, nama lengkap kakak siapa? Nama lengkap saya Lia Fauzia. Umur kakak? Umur saya 21 tahun. Sehari-hari kakak sebagai apa? Bagaimana? Saya sekarang mahasiswa dan sedang menjalankan PKM mandiri. Kuliah kakak di mana? Kuliah saya di Untirta. Serang ya kak? Ya, betul. Jurusan kakak? Ambil jurusan apa? Jurusan saya administrasi publik. Saya sudah lihat kiriman surat rujukan dari kakak lewat WhatsApp saya. Nah, di sini dituliskan dari surat rujukannya ini surat atas nama Lia Fauzia, benar kakak? Dengan umur 21, HB kakak di sini itu 10,3 kalau sedangkan nilai rujuknya itu normal 12-nya 12, normalnya itu 12. Hemotropitnya di sini kakak cuma 26%, sedangkan normal nilai rujuknya itu 40 sampai 50%. Udah gitu kakak ini tekanan darahnya rendah, tekanan darah kakak itu 90 sampai 60 mmHg, sedangkan normalnya itu 120 sampai 80 mmHg. Makanya kakak di sini didiagnostika anemia karena hasil laboratorium di sini itu di bawah normal, maka didiagnosisikan anemia. Sebelumnya kakak ini berat badannya kira-kira berapa yang sebelumnya? Sebelumnya, terakhir kali saya menimbang itu berat badan saya 52. Iya, tinggi badannya? Dan tinggi badan saya itu 159. Oke. Kakak, ini nanti saya coba hitung dulu sebentar ya. Baik. Nah, udah saya hitung. Oke, kakak ini sudah saya hitung indikasinya massa tubuh kakak termasuk normal. Ya, karena indikasi massa tubuh itu 220,63. Di sini menurut WHO dan Kemesis massa normal. Untuk yang bermasalah di sini hasil labnya yang didiagnosisikan anemia karena rendahnya kadar hemoglobin dan hemotroid. Maka ditambah lagi tekanan darahnya rendah. Terus sebelumnya kakak tahu nggak tujuan saya apa? Buat konseling buat kakak kan? Nah, di sini boleh diceritakan keluhannya kakak seperti apa saat ini? Ya, sebenarnya sama ya, misalnya kalau saya tiduran, duduk, dan terus kan langsung bangun, itu saya merasa pusing atau gelap gitu. Terus kemarin kepala saya pusing banget muter-muter. Begitu. Apa kakak lagi ada di posisi dapat atau menstruasi? Iya, apalagi kalau lagi dapet kayak parah banget pusing, lemes, sama mual. Oke. Sebenarnya kakak tahu nggak yang dimaksud anemia itu apa? Kekurangan darah bukan? Oke, jadi kakak udah tahu ya kalau misalkan anemia itu kekurangan darah. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan nih. Jadi anemia itu disebabkan karena kekurangan zat gizi besi apabila faktor resikonya menstruasi, terus misalnya punya penyakit kronis, gangguan pencernaan, penyakit infeksi, rencana keluarga, dan sebelumnya ini di sini kakak punya keluhan lagi nggak setelah itu? Dari misalkan sehari-hari kakak nafsu makannya itu baik atau tidak?
Alhamdulillah sih kalau nafsu makan saya itu baik dan normal, Bu. Kalau misalkan dari situ tuh kakak punya mual-mual atau tidak? Merasa mual-mual tidak? Mual-mual sih jarang, Bu, kalau mual-mual. Terus diare, ada diare sering nggak? Sering mengalami diare Kalau nggak? alhamdulillah enggak ya, paling sekali 2 kali lah. Kalau misalkan gangguan menelan ada nggak? Alhamdulillah enggak, gangguan menelan enggak. Nggak ada, alhamdulillah. Gangguan mengunyahnya? Sama gangguan mengunyah juga enggak ada, Bu. Terus di sini juga kakak ada keluhan konstipasi, yaitu konstipasi itu susah buang air besar. Ada nggak kak? Jadi keluhannya nafsu makan. Ya susah buang air besar juga sering sih, Bu. Selalu Okay. sering banget. Jadi keluhannya nafsu makannya terkadang mual dan konstipasi. Oleh karena itu tujuan kita di sini adalah untuk mendiskusikan perubahan pola makan dan pola hidup agar terlihat normal, yang agar terhindari dari anemia. Nah, di sini kakak tadi didiagnosisikan anemia kan. Nah, dengan cara apa? Nih, dengan cara memberikan makanan adik kuat untuk hidup kakak. Untuk saya harap kakak bisa kerjasama dengan saya konseling ini. Selanjutnya kakak biasanya mengkonsumsi makanan rumah dan di luar itu kira-kira sehari berapa kali kak? Sehari itu 3 kali, Bu. 3 kali. Dengan porsi? Dengan porsi 2 centong nasi. Lalu dengan lauk-lauknya seperti ini. Sekarang saya mau nanya, lalu dengan lauk nabati kayak tahu, tempe, oncom, seperti kayak gitu, biasanya kakak yang sering apa yang dimakan? Biasanya tempe sama oncom, Bu. Tempe sama oncom ya. Terus kalau misalkan dari lauk hewani kayak daging, ikan, itu biasanya yang dikonsumsi apa? Biasanya daging ayam, Bu. Daging ayam. Kira-kira makannya biasanya bisa terhitung berapa kali tuh? Biasanya 3 sampai 4 kali dalam seminggu, Bu. Kira-kira ayamnya itu bagian apa? Ayamnya bagian dada. Bagian dada. Terus di sini kakak suka makanan selingan kalau kayak misalkan snack, kayak cemilan kayak gitu. Kakak biasanya sering makan apa itu? Kayak snack gitu, kayak cemilan lah. Paling, Bu, saya makannya sama ciki. Sama ciki, oke. Sama ciki. Kakak suka sayuran nggak? Ada beberapa sih, Bu, yang suka dan yang tidak suka. Sayuran apa kira-kira kakak suka? Kalau yang suka itu kayak kangkung, asin, kol. Kalau yang nggak suka itu toge sama wortel, Bu. Oke. Terus sehari-hari kakak biasanya minum air putih atau air manis kayak minuman-minuman yang kemasan atau minum apa? Saya sebenarnya jarang sekali minum air putih, Bu. Saya lebih sering minum air yang Oke. Kalau buah-buahan biasanya kakak makannya porsinya itu berapa? Misalkan kayak seminggu itu kakak makan buah-buahan berapa kali gitu? biasanya sih yang paling sering 2 kali dalam seminggu ya, Bu.
2 kali 5 kilo. Kalau buah yang kakak suka itu apa? Pisang sama anggur. Pisang sama anggur. Ya udah, oke. Sekarang saya akan bertanya makanan kakak konsumen tadi pagi itu. Makanan pas pagi. Tadi pagi kakak makan apa? Itu tumis tempe Tumis sama tempe sama telur. Terus ada selingannya nggak atau cemilan gitu? itu Bu paling buah. Buahnya buah apa? Makan buah pisang. Oke. Terus lalu setelah makan pagi, malamnya kakak itu malam itu kakak makan apa? Malam itu makan sayur sop. Sayur sop. Sayur sop aja tuh sama apa lagi gitu? Ada temennya atau enggak? Sayur sop. Sayur sop doang. Ya, Oke. Terus ada makanan selingan lagi nggak pas malam itu? Cemilannya. ini martabak. Selanjutnya makanan siangnya makanan apa kira-kira? Yang kemarin. Makanan siangnya itu ini terong balado. Terong balado sama apa lagi? Terong balado sama ikan asin, Bu. Sama ikan asin. Terus dari situ sudah makan siang, dari siang itu ada selingan lagi nggak kak? Kayak cemilan. Ini jajan sih, Bu. Ya, ini beli kebab. Gitu. Oke. Terus untuk olahraga biasanya 1 minggu berapa kali? Olahraga saya jarang sekali, Bu. Paling cuma 2 kali dalam seminggu, itu juga dalam waktu yang sangat singkat. Begitu. Bentar ya. Lengit dia apa ya? Belum ya. Kalau sudah kanan, tak? Olahraga tak kira-kira ya enggak boleh deh. Kira-kira sebulan kakak bisa olahraga biasanya berapa kali sekali? Sebulan paling 5 kali, Bu. Soalnya saya jarang. Lumayan lah. Kira-kira aktivitas lainnya biasanya kakak gimana? Di rumah itu ngapain aja gitu? Di rumah saya tiduran, Bu. Ya, berarti rebahan ya. Jadi, oke. Jadi kakak saya simpulkan di sini, kakak suka memakan atau minuman yang manis-manis dan lain-lain. Setelah itu sudah mendiskusikan pola makan kakak. Sekarang kita mendiskusikan perbaikan gizi kakak. Jadi kakak sekarang bisa komitmen dengan perbaikan gizi seimbang kakak? Bisa, Bu, insya Allah. Oke, yang pertama misalnya pada minuman dan makanan manis, kakak siap untuk menguranginya? Iya, Bu, saya siap untuk menguranginya. Oke. Kira-kira kakak sanggup nggak tidak minum minuman yang manis, tidak bersangkutan dengan makan gitu, berbarengan dengan makan? Iya, Bu, siap. Oke. Karena ini kan dengan mempengaruhi, jadi kakak suka minum yang manis-manis saat makan, baik atau tidak minumnya, ini bisa menghambat masuknya zat gizi besi pada tubuh kakak. Jadi kurangi meminum minuman yang manisnya. Makanya kurang maksimum, maka dari itu kadar hemoglobin kakak itu kurang di bawah normal, hematopoid dan tekanan darahnya itu juga kurang.
Nah, di sini mengurangi yang manis-manis. Jadi di sini kakak mengurangi yang manis-manis nih. Kira-kira ini. Oh, dia nanya deh. Baik Bu, cek dia ta. Ayo nanya deh ya. Uh. Saya akan mencoba untuk mengurangi makan dan mengkonsumsi minuman yang manis dan tidak sehat. Oh iya Bu, saya juga ingin bertanya, kan saya menderita anemia nih, kira-kira saya bisa sembuh nggak Bu? Oh, bisa. Oke. Bisa apabila kakak bisa mengurangi minuman yang manis-manis dan tidak berbarengan dengan makanan, lalu memperbanyak konsumsi buah apabila tidak suka sayur-sayuran. Nah, kacang-kacangan, bisa juga kakak mengkonsumsi sereal. Nah, sereal itu kan banyak disukai pada remaja, apalagi ditambah pakai susu. Susu juga bagus banget buat kakak. Biasa konsumsi keju, daging merah, dan lain-lain yang mengandung Fe atau vitamin yang lebih banyak lagi bagi tubuh. Kakak juga bisa mengkonsumsi tablet penambah darah atau sesuai anjuran dokter. Nah, misalkan 1 kali itu seminggu sesuai anjuran dokter. Jadi anemia itu tidak langsung sembuh, jadi ada batas waktunya. Jadi ada waktunya juga gitu. Ada apa ya? Bukan ya apa ya? Kayak misalkan jalannya waktu pasti bisa sembuh. Seperti itu, Kak. Jadi kakak komitmen kan untuk yang saya bahas tadi. Iya Bu, insya Allah saya akan komitmen. Terus kalau misalkan sembuh itu bisa anemia lagi Bu? Jadi kalau misalkan anemia itu bisa sewaktu-waktu, yang misalnya kakak sudah sembuh, nanti waktu-waktu nanti kakak bisa anemia lagi apabila tidak menerapkan kembali, apabila kakak menerapkan selalu dari lama-kelama, pasti kakak akan terbiasa hidup sehat yang saya buat tadi, yang saya berikan tadi. Jadi gimana Kak, siap berkomitmen? Insya Allah Bu, saya siap. Ya sudah, kalau begitu terima kasih Kakak sudah mencoba berkomitmen, semoga cepat sembuh ya Kakak. Ya Ibu, terima kasih sebelumnya. Ya, sama-sama. Semoga bisa menerapkan dan semoga bisa hidup sehat. Amin. Makasih Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.